hakikat diri. Muhammad itu rahasianya diri. Musa itu adalah jiwa yang paling dekat dengan diri kita. Ibrahim adalah keseluruhan untuk sementara, karena ini tidak ada dalilnya. Catat dulu, karena kalau mau dikupas ini ya, itu saya katakan kemarin ya, kalau saya bilang kalau hanya untuk praktek yang mau jelaskan ini cukup 2 kali pertemuan selesai prakteknya. Tapi ingat, praktek itu butuh cahaya, butuh perjalanan butuh cahaya, dan cahaya itu hanya ada dalam firman Allah Al-Quran, bukan melalui ini. Kapan lewat ini, pudar cahayanya dan tidak bisa berjalan. Jadi ini bukan bisik-bisik, bisik-bisik, bukan. Kasih tahu anunya, perjalanannya supaya lihat sendiri. Ini Tuhan laki-laki atau perempuan, lihat sendiri, jangan dibisiki ya. Oke. Jadi heran juga itu kalau ada ilmu seperti itu. Dan yang satu kali, sebenarnya kalau saya bilang, saya tanya ketemu orang begitu, yang penting spiritual Pak, jangan kayak teori bersambung namanya. Sebentar Bapak bisik saya seperti itu, teori bersambung, karena tidak lihat seperti apa ini. Tapi kalau dia secara spiritual dia lihat itu, boleh saya ajak cerita. Gampang jadi bahas kalau yang seperti itu. Yang penting bukan cerita bersambung dari guru. Oke, jadi Al-Quran yang kita pelajari di dalamnya ada Taurat dan ada Injil. Injil itu disebut dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu Injil. Lagi-lagi saya ingatkan, jangan lupa bukan Injil yang tersebar di mana-mana ini ya. Injil sekarang diangkat oleh Allah bersama terangkatnya Isa. Ya, Isa datang membawa hikmah, kemudian Isa diangkat, hikmah pun diangkat oleh Allah ke langit. Ke langit ini bahasa kiasan semua, tapi paham dulu seperti ini. Ya, langit di mana tempatnya? Itu yang harus kita kejar, ilmu hikmah ini. Oke. Jadi agama kita sudah tahu. Ya, kita sudah mau masuk kepada ilmu hikmah, kita sudah paham ini. Jangan lagi ada non muslim di luar sana. Oke? Jangan ada, biarkan dia katakan kita kafir, silakan. Yang penting itu adalah ini kita punya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa semua manusia ini adalah saudaraku, berarti itulah kita sudah masuk kepada level mu'alaf kita apa? Dari kafir menjadi muslim. Bukan dari KTP ke KTP Islam, bukan. Dari KTP titik KTP Islam disebut mu'alaf, bukan KTP-nya. Surah 3 ayat 102. Surah 3 ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Fazkuru nikmatallahi id kuntum a'daan. Ingatlah akan nikmat Allah. Ingatlah akan nikmat Allah yang menjadikan dari diri kita itu bermusuh-musuhan. Banyak sekali musuh. Fa'alafa baina qulubikum. Fa'alafa, disatukan itu, dialifkan itu kalbu. Fa'alafa,
Kalau sudah dialifkan, menyatu semua dengan manusia, itulah disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf sudah mau memasuki tahapan berikutnya. Jadi tahapan pertama adalah mu'alaf kidul semua, ya. Mu'alaf kidul lah. Tidak perlu ganti KTP, tetap di KTP sementara, tapi mu'alafnya harus jalan. Jangan ada itu tadi, jangan. Kita memasuki ilmu hikmah ini ya, akan terganjal di situ. Kalau ada musuh di luar, meskipun orang menyebutnya Yahudi, orang menyebutnya Nasrani, semua itu nama-nama yang orang lain sebutkan ke dia, bukan Tuhan yang kasih nama dia ke situ. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Siapa yang sebut ini? Kita tunjuk yang sebut. Tidak pernah turun firman Allah, hai orang-orang Indonesia, sesungguhnya orang-orang dekat Arab itu orang Yahudi. Tidak pernah begitu. Apa itu Yahudi? Ya, kemarin sudah bahas. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Kalau dia dalam keadaan fitrah, berarti agamanya adalah Islam. Apa itu agama? Fitrah Allah yang menjadikan manusia menurut fitrah itu tidak pernah mengalami perubahan. Itulah agama yang lurus. Jadi kalau dilahirkan dalam keadaan fitrah, berarti dia dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya, yang mana yang kedua orang tuanya? Produk kedua orang tua namanya tubuh, ya. Jangan salahkan ibu bapak kita, bukan. Jangan karena terlahir dalam lingkungan Kristen baru kita bilang ini gara-gara orang tua aku ini saya jadi orang Kristen. Bukan. Kita pun ini kita anggap kita Islam. Gara-gara orang tua, ya gara-gara tubuh ini menjadikan kita Yahudi. Kapan kita Yahudi? Ketika kita melaksanakan syariatnya Musa, syariat Islam, terjadi pengaruh hawa nafsu, pengaruh tubuh, maka kita menjadi Yahudi. Yahudi jadinya. Tidak bisa berjalan lurus. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia berjalan lurus. Hanif. Nah, kalau kita memasuki wilayah hakikat dan masih ada pengaruh hawa nafsu, di situ kita menjadi Nasrani. Jadi Yahudi, Nasrani adalah potensi yang akan bisa terjadi pada diri kita. Ya padahal kita sekarang lagi Yahudi. Iya. Melanggar syariat. Kapan syariat Islam selalu begini tangan kalau mau jalankan syariat, begini tangan. Yahudi. Makanya dikatakan keras pertentangannya. Kita baca surat 5 ayat 82-83. Ya, surat 5 ayat 82 sampai 83.